Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi sehat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari-hari kita dengan tekun dan seksama melakukan kegiatan bersama untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam anutan agama kita, yaitu Islam. Nah, judul yang ingin kami bagikan hari ini atau yang ingin kita bahas bersama hari ini adalah mengenai makna hidayah. Hidayah itu sering diartikan adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekedar petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu sudah tidak kurang-kurangnya yang tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ketika kita memaknai hidayah itu, jangan disalahfahami bahwa hidayah itu seolah-olah pemberian secara gratis kepada segenap manusia. Tidak demikian maknanya hidayah. Jadi apa itu hidayah? Yaitu sesuatu petunjuk yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang tidak diberikan kepada semua orang, kecuali yang mencarinya. Nah, kalimat ini ingin saya sambung dengan suatu kisah nyata dari seorang guru saya yang bernama Profesor Dr. Imaduddin, yaitu di tahun 70, 80, 90-an adalah beliau seorang tokoh di Salman Institut Teknologi Bandung. Itu memberikan pemaparan terhadap pengalaman dirinya mengenai hidayah. Jadi Bang Imad atau Profesor Imaduddin ini sekarang udah almarhum, hari-hari dipanggil dengan nama yang sangat populer, yang populer adalah Bang Imad. Jadi Bang Imad menceritakan secara langsung kepada kami tentang suatu kejadian yang sangat indah dan bernilai. Kisahnya sebagai berikut. Pada suatu hari ketika Bang Imad itu dari Sumatera mau ke Jawa Barat atau ke Bandung, ketika sedang menyiapkan koper pakaian dan buku-buku yang akan menjadi perbekalan ketika beliau mau menuntut ilmu di Bandung, ditanya sama sang ayah, "Din, kamu menyiapkan koper, buku-buku, dan segala perbekalan. Ayah mau tanya, kamu mau kemana?" "Oh, aku mau ke Bandung ya." "Mau ngapain?" "Mau menuntut ilmu, yaitu kuliah." "Di mana?" "Di Institut Teknologi Bandung atau ITB." "Apa jurusanmu yang kau ambil?" "Aku mengambil jurusan elektro ya." "Oh, bagus. Ayah cuman menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah doa ayah semoga kamu bisa berhasil menuntut ilmu secara baik dan benar. Janganlah kamu menuntut ilmu hanya mengejar nilai,
yang akhirnya segala cara kau pakai itu haram hukumnya. Baik ya, akan kuindahkan. Yang berupa pesan apa itu ya? Jadi pesan ayah adalah begini, Din. Ketika nanti kamu telah memperoleh ilmu dari ITB, tolong jangan kau gunakan ilmumu hanya semata-mata untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah untuk memberikannya. Apa itu ya? Rezeki. Oh. Kamu tahu, Din, bahwa Allah memberikan rezeki itu kepada segenap makhluk. Pada manusia, pepohonan, binatang, bahwa katak, burung, dan kupu-kupu pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmumu jangan semata-mata hanya untuk mengejar cari rezeki, tapi gunakan ilmumu untuk mencari sesuatu yang lebih bernilai. Apa itu ya? Yang dimaksud sesuatu yang lebih bernilai, yaitu sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, kecuali kepada yang mencarinya. Apa itu ya? Hidayah. Oh. Jadi hidayah itu, kata almarhum ayahnya Bang Imad, adalah sangat penting dan betul bahwa hidayah itu tidak diberikan kepada semua orang. Kalau rezeki diberikan kepada semua orang, tapi kalau hidayah itu hanya diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Pak Noto, ada juga orang yang tidak mencari rezeki tapi juga dapat rezeki. Dan ada juga orang yang mendapatkan rezekinya karena mencarinya dengan tekun. Betul. Coba kita lihat. Untuk mengais dan memperoleh rezeki harus melalui dengan usaha. Siapa yang usahanya itu bagus, dia akan memperoleh rezeki yang secara bagus. Yang mencari rezekinya caranya dengan cara yang tidak bagus, dia akan memperoleh rezeki yang tidak bagus. Tetapi secara general, semua makhluk diberikan rezeki secara proporsional. Walaupun dia tidak mencarinya, ada aja itu yang ngirim. Ada aja yang beramal, ada aja yang bersedekah. Lain halnya dengan hidayah. Jadi hidayah hanya diberikan kepada khusus orang-orang yang mencarinya. Nah, apa manfaatnya hidayah dan apa definisinya hidayah dan apa yang akan kita peroleh setelah kita memperoleh hidayah? Itu bisa kita ilustrasikan bahwa seperti judul yang terdahulu, bahwa lapisan ibadah itu ada lapisan ibadah ritual, spiritual, dan sosial. Kalau ketiganya kita lakukan secara rutin dan secara baik dan benar, maka dari tiga kegiatan itulah yang merupakan lapangan atau kanvas yang akan turunnya hidayah. Jadi bagaimana kita mencari hidayah? Dengan seperti salah satu caranya, seperti judul yang terdahulu, yaitu mengenai lapisan ibadah, yaitu ibadah ritual, ibadah spiritual, dan ibadah sosial. Nah, ketiga lapisan inilah yang merupakan lusi dan anyaman dari terbentuknya kanvas untuk turunnya tinta-tinta atau cat-cat air
yang akan terbentuk menjadi sebuah hidayah. Jadi itu sebuah kisah yang telah diceritakan oleh guru kami, yaitu Profesor Dr. Imaduddin Abdurrahim. Jadi namanya itu Imaduddin Abdurrahim. Beliau adalah seorang insinyur elektro yang sangat mendalami matematik, sehingga beliau juga dalam mengkaji Islam banyak sekali dengan pendekatan-pendekatan matematik. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa hidayah itu tidak diberikan kepada semua orang kecuali yang mencarinya. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari hidayah? Yaitu dengan melakukan 3 jenis ibadah tadi, yaitu ibadah ritual, ibadah spiritual, dan ibadah sosial, yang itu ibarat kain itu yang akan menjadi lusi dan anyaman. Jadi ibadah ritual dan spiritualnya itu merupakan lusi, dan ibadah sosialnya adalah merupakan anyamannya, pakannya, yang akan menjadi kain kanvas yang merupakan lapangan yang tersedia untuk turunnya goresan-goresan cat air dan tinta yang akan terwujud menjadi sebuah lukisan yang indah. Dan itulah analogi yang bisa saya ibaratkan hidayah. Lantas apa manfaatnya kita setelah mendapatkan hidayah? Salah satunya adalah bahwa ibadah kita baik yang ritual, spiritual maupun sosial itu tidak mengharapkan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang filosof atau ada pernah ditulis di Qudsi bahwa janganlah beribadah itu hanya berharap surga. Karena buat Allah memberikan surga itu sesuatu yang kecil, liwil-liwil, peanuts. Jadi kamu beribadah jangan hanya berharap surga. Coba carilah di atas itu. Apa itu? Mendapat ridhoku. Setelah mendapat ridho, ada lagi yang lebih istimewa dariku. Apa itu ya Allah? Jadi surga itu kecil iwil-iwil. Lebih hebat lagi ketika kamu memperoleh hidayah, memperoleh ridho dari aku, dan di atas ridho yang paling top markotop, reward dari aku adalah kau berjumpa denganku. Nah, berjumpa itu bukan berarti seperti kita berjumpa secara fisik, bertatap muka, tapi berjumpa dengan Allah dalam pengertian yang lebih luas. Jadi apa rewardnya atau ganjarannya terhadap orang-orang yang beribadah secara baik dan benar dan memperoleh hidayah, yaitu memperoleh surga, ridho Allah, dan berjumpa dengan Allah. Nah, dengan pemaparan ini mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang dengan segala daya dan upaya kita akan menjadi umat Islam yang memperoleh hidayah yang merupakan hasil upaya kita mencarinya. Sekali lagi, semoga kita menjadi umat Islam
yang memperoleh hidayah. Amin ya robbal alamin. Sekian pemaparan tentang berbagi makna, dalam hal ini adalah makna hidayah. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang singkat ini bisa menjadi suatu tambahan bekal ilmu untuk menyempurnakan bagaimana ibadah kita dalam melakukan ibadah ritual, spiritual, dan sosial, sehingga kita menjadi umat manusia yang mendapatkan balasan yang baik di alam sana, mendapatkan ridho ilahi, dan terakhir bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.